Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gerak melingkar dengan submateri gerak melingkar beraturan. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang gerak melingkar tapi dengan submateri percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis percepatan sentripetal menggunakan konsep gerak melingkar. Yang kedua, menganalisis gaya sentripetal menggunakan konsep gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang percepatan sentripetal. Dari pembahasan bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa benda yang bergerak lurus beraturan memiliki kecepatan dan kelajuan tetap karena benda tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Jika mengalami percepatan, kecepatan benda akan berubah sehingga lintasannya dapat berupa garis lurus lengkung atau melingkar. Maka, percepatan sentripetal ini adalah percepatan pada gerak melingkar yang arah vektor kecepatan benda berubah, sehingga harus ada komponen percepatan yang tegak lurus dengan arah vektor kecepatan menuju pusat lingkaran. Fungsi dari percepatan sentripetal Fungsi dari percepatan sentripetal bukan untuk menambah kelajuan benda, melainkan untuk mengubah arah gerak benda supaya tetap pada lintasannya yang gerak melingkar. Fungsi dari percepatan sentripetal bukan untuk menambah kelajuan benda, melainkan untuk mengubah arah gerak benda supaya tetap pada lintasannya yang berbentuk sebuah lingkaran. Jadi, percepatan sentripetal pada benda yang melakukan gerak melingkar berfungsi mengubah arah kecepatan. Nah, secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Delta theta sama dengan V dikali delta T per R. Untuk sudut yang kecil akan berlaku pendekatan bahwa besarnya perubahan kecepatan atau delta V sama dengan besar perubahan sudut atau delta theta yang dilalui dikalikan dengan kelajuannya atau V1 atau delta V sama dengan delta theta dikali V1. Oleh karena kecepatan titik massa adalah tetap, V1 sama dengan V2 sama dengan V, sehingga dapat dituliskan delta theta sama dengan delta V per V. Apabila besarnya sudut ditentukan oleh titik massa digabungkan dengan kecepatan titik massa, maka diperoleh delta V per V sama dengan V dikali delta T per R. Jadi hasilnya delta V per delta T sama dengan V kuadrat per R. Perubahan kecepatan adalah percepatan delta V per delta T sama dengan A, sehingga diperoleh A sama dengan V kuadrat per R. Oleh karena arahnya selalu ke pusat lingkaran, maka percepatan ini disebut percepatan sentripetal. Nah, besar percepatan sentripetal dituliskan dengan persamaan berikut. ASP sama dengan V kuadrat per R. Percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap kecepatan linear titik massa. Adapun kecepatan linear titik massa bersinggungan dengan lintasannya. Nah, besar percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan adalah tetap dan arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran. Percepatan sentripetal berbanding lurus dengan kuadrat percepatan linear benda oleh karena kecepatan linear sebanding dengan kecepatan angular. Percepatan sentripetal juga berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan angular. Secara matematis dituliskan AST sama dengan V
V kuadrat per R sama dengan omega R kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikali R. Maka ASP sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, sekarang kita akan membahas gaya sentripetal. Secara teoritis bahwa ada percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Menurut hukum 2 Newton, hal tersebut disebabkan adanya gaya yang mempengaruhi benda yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Secara matematis, gaya sentripetal dirumuskan sebagai berikut. FSP sama dengan M dikali ASP. Maka FSP sama dengan M dikali V kuadrat per R sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. FSP adalah gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linearnya. Oleh karena itu, gaya sentripetal disebut juga gaya radial, sehingga percepatan sentripetal dapat juga disebut sebagai percepatan radial. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada halaman 150. Sebelum membahas lebih jauh lagi, kita harus mengetahui dulu pengertian tentang gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang dialami benda dan arahnya tegak lurus permukaan tempat benda itu berada. Jika benda menempati bidang miring, gaya normalnya akan tegak lurus dengan bidang miring tempat benda itu. Nah, gaya normal pada mobil yang terdapat di halaman 150 pada gambar 6.21 diuraikan dalam arah vertikal dan arah horizontal. Maka komponen gaya normal dalam arah vertikal memiliki nilai yang sama dengan gaya berat. Jadi, N cos theta sama dengan M dikali G. Maka, N sama dengan M dikali G per cos theta. Untuk komponen gaya normal yang menuju titik pusat lingkaran jalan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Maka, N sin theta sama dengan M dikali V kuadrat per R. Jadi, N sama dengan M dikali V kuadrat per R dikali sin theta. Apabila kedua persamaan itu digabung, maka hasilnya menjadi V kuadrat sama dengan G dikali R dikali sin theta per cos theta sama dengan G dikali R dikali tangen theta. Jadi, V sama dengan akar dari G dikali R dikali tangen theta. Secara teoritis, digunakan untuk menentukan besarnya kecepatan maksimum yang diperkenakan pada sebuah kendaraan yang membelok di jalan miring dengan tidak menghitungkan adanya gaya gesek ke samping antara ban kendaraan dan jalan. Akan tetapi, pada kenyataannya, jalannya tidak licin sehingga kecepatan maksimum yang diperkenankan akan menjadi lebih besar. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah benda yang bergerak melingkar beraturan memiliki percepatan sentripetal yang besar persamaannya adalah ASP sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikali R. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang gerak melingkar, tapi dengan submateri gerak melingkar berubah beraturan. Nah, jadi buat anak-anak, belajar di rumah, pahami isi materinya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan gunakan masker apabila kalian berpergian. Semangat pagi!